Ini tidak ada satupun yang membuka biang keroknya adalah Pratikno. Ya ada yang buka nggak? Biang keroknya. Jangan rektor cuma korban. Kenapa Pratikno? Dia berkepentingan sebagai tangan kanan Jokowi, memberi manfaat pada Jokowi bahwa dia lulusan UGM, bahwa dia orang UGM. Kapan Jokowi pernah kuliah di UGM? Ya tonton semua, jadi lagi rame juga nih ya di sosial media ada yang mengatakan bahwasanya Pak Pratikno bungkam. Ini kenapa kok ada deskripsi seperti itu? Karena kita tahu ya bahwasanya Pak Pratikno ini kan adalah teman baik Pak Jokowi, sekaligus ya bisa dibilang bawahannya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi sedang menjabat sebagai presiden. Dan beliau juga mantan rektor UGM ya teman-teman semua. Kalau kita membaca di biodatanya ya, sebelumnya ia merupakan rektor Universitas Gadjah Mada, ia juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial pada Politik dan Politik UGM pada Pilpres 2009 silam. Ia mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu debat calon presiden. Dan juga kalau kita melihat di sini ya, Pratikno meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada 1985 tahun. Maksudnya pada tahun 1985 gitu ya. Nah kalau kita melihat kelulusan dari Pak Jokowi ya tahun 85 juga gitu ya. Terus kenapa kok beliau tidak berkomentar sedikit pun soal ijazah Pak Jokowi? Nah kita lihat ya di akun X ini tweetan dari Edi Bayu Regar. Biang kerok ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno. Ini gue nggak tahu ya, apakah ini hanya konspirasi saja atau bagaimana guys? Nah coba kita lihat dulu videonya. Urusan apa sih Pratikno yang dihajar rektornya begini sampai ngeles kiri ngeles kanan ketemu pergi menghindar. Kenapa? Ini tidak ada satupun yang membuka biang keroknya adalah Pratikno. Ya ada yang buka nggak? Biang keroknya. Jangan rektor cuma korban. Dan rektor nggak ngerti, maaf aja, ibu bapak nggak ngerti, tidak menduga akan dijadikan seperti itu. Kenapa Pratikno? Dia berkepentingan sebagai tangan kanan Jokowi, memberi manfaat pada Jokowi bahwa dia lulusan UGM, bahwa dia orang UGM. Kapan Jokowi pernah kuliah di UGM? Mantan rektor UGM aja mengatakan enggak gitu. Jadi mestinya Jokowi harus bangga. Enggak, kenapa sih kalau enggak ngaku-ngaku bohong-bohong lulusan UGM. Cuman yang saya khawatir jangan-jangan SMA-nya pun tak jelas orang. Ngeri-ngeri sedap nih. Baru juga gitu ya beliau mengatakan bahwasanya Pak Pratikno harusnya bertanggung jawab juga soal ini gitu ya. Karena beliau kan dekat dengan Pak Jokowi gitu. Lalu beliau juga mengatakan mantan rektor UGM pun pernah mengatakan bahwasanya ijazah dari Pak Jokowi itu perlu dipertanyakan gitu ya. Nah kita melihat dulu di komentarnya ya guys. Dari Dr. Haji Jakar Naik. Waktu dia daftar jadi wali kota kayaknya belum kenal Pratikno deh. Nah nanti ini kita lihat dari video Tempo ya. Ini teori konspirasi orang-orang anti Jokowi ini banyak yang gak masuk akal katanya. Oke kita terima komentarnya. Jika ada pihak-pihak yang terpenjara atau terjalimi gara-gara mengungkapkan ijazah UGM terduga ilegal, dan jika sesungguhnya ijazah itu benar ilegal, maka kelak di akhirat pihak UGM akan ikut terseret. Karena itu UGM ungkaplah yang sebenarnya dengan terbuka sebagaimana kaum akademisi. Ya betul sekali, harusnya ini UGM benar-benar ya inilah apa video yang waktu itu Bung Roy Suryo CS kesana yang durasinya katanya 1 jam lebih itu diupload secara lengkap. Jokowi lulus 85. Tahun itu Pratikno sudah jadi apa di UGM? Rektor katanya. Ya enggak juga sih. Bahaya orang yang sudah tidak percaya UGM, KPU, kepolisian, dan lembaga yang memvalidasi ijazah dari SD, SMP, SMA, dan UGM harus ditindak hukum kalau tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu. Lah ini lagi diusahakan Bung ya. Makanya Bang Rismon juga mengatakan kurang mantap dan beliau juga ingin suman gitu untuk bisa menguji forensik ijazah dari Pak Jokowi di luar negeri gitu. Kalau kita ingin ya hasilnya nanti kalau tertutup seperti ini, kami ingin ya bahan yang sama diuji oleh lembaga luar ya di Singapura maupun Malaysia ya atau Thailand yang dekat-dekat saja gitu loh, yang tidak bisa diintervensi. Kita bisa urunan gitu ya, kita bisa urunan supaya membiayai uji forensik ini ya, ijazah maupun skripsi Joko Widodo. Kalau memang mereka merasa hasilnya tanpa manipulasi, Baris Krim harusnya siap itu sampel itu diuji oleh pihak luar juga.
gitu. Kalau nggak siap, berarti ada something, permainan di situ, kan? Itu yang menjadi penekanan kita, ya. Jangan memanipulasi, ya. Kalau merasa tidak memanipulasi hasil forensik, ayo kita uji di luar, kan gitu. Di lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh Jokowi, kan gitu, ya gak? Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu Rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergeraklah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM, gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang tuh ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi. Saat masuk pembuktian, tentu saya tagih dong ijazah aslinya. Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lo kan ngadilin menghadiri tokoh Profesor siapa saya lupa, kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana, tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti? Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman. Ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi, di situ lewat jaksa, Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Berarti kan nggak hilang dong. Oke? Itu confirm itu. Terus gimana nih? Ah, karena saya nggak puas, gini-gini, jaksa sini, jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini. Ini ente anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya, harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim itu memutus, bukan mencatat. Bukan catat. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu, tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Ternyata
Tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kau hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan. Demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskanlah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu. Gue gak tahu tuh. Hakim. Ya. Kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian. Karena kalian jahat sama kami. Hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi. Hakimnya, Tuhannya adalah Joko Widodo. Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia Islam. Bukan Yesus Kristus kalau dia Kristen. Tapi Tuhannya adalah Joko Widodo. Musyrik kok. Musyrik nggak diampuni oleh Allah.